Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Syautami, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magetan. Di sini saya akan memberikan webinar tentang budaya positif. Bagaimana cara menerapkan kesepakatan kelas dengan pendekatan dialogis terhadap murid di kelas dan sesama guru di sekolah. Materi pada pagi ini yaitu ada 6, yaitu 1. Perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5. Posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah-sekolah kita. Paparan Dr. William Glasser dalam teori kontrol yaitu adalah 1. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk melakukannya. Jadi di sini ilusi guru mengontrol yaitu adalah guru mengontrol murid untuk memaksa atau memilih bukan dari keinginan siswa itu. Selanjutnya yaitu adalah ilusi bahwa semua penguat positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol untuk usaha untuk memenuhi murid agar mengulang sesuatu perilaku tertentu. Di sini bahwa guru itu mengulang atau mengontrol dalam bentuk-bentuk diulang terus. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukannya. Jadi pada ilusi bahwa semua penguatan positif itu nanti pada suatu saat siswa itu akan menolak. Selanjutnya yaitu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju maju pada identitas gagal. Sebentar, kira-kira ada yang masuk untuk mengikuti webinar lagi. Oke, saya terima dulu. Di sini murid tadi sampai ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi di sini kita itu sebagai guru selalu mengkritik siswa dan membuat siswa itu merasa salah dan gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ini akan berimbas pada masa depan mereka bahwa mereka akan selalu salah dan selalu terburuk. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, di sini para guru memberi tanggung jawab penuh kepada siswa. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadarinya. Jadi diberikan tanggung jawab kepada siswa itu agar dapat berusaha memperbaikinya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari teori stimulus respon kepada pendekatan teori? Nah,
Menurut Stephen R. Colbert 1991 menekankan, bila kita ingin berbuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema perubahan dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Selanjutnya yaitu adalah konsep disiplin, positif, dan motivasi. Kita perlu tahu motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya kita itu jikalau kita disuruh orang atau kita memiliki motivasi, itu kita mempunyai motivasi 3 ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu yang dimaksud ini adalah tingkat paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya. Nah, mereka akan sering bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang mempengaruhi mempengaruhi secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindak tersebut, jadi mereka akan sering bertanya, bagaimana ya nanti saya akan nyaman atau saya akan dapat hukuman apa bila saya melakukan seperti ini. Mereka akan selalu bertanya-tanya seperti itu. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat, kalau yang tadi itu paling rendah tingkatnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau yang ini 1 tingkat di atas yang tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika kita disuruh seseorang, kita itu akan nanti saya dapat imbalan apa ya? Nanti kalau saya disuruh ini, saya akan mendapatkan imbalan ini. Seperti itu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya-tanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Seperti itu. Entah itu saya mendapatkan pujian ataukah uang, mungkin seperti itu. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tingkat motivasi yang ketiga ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa saya, seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, nanti kalau saya melakukan ini, pasti saya akan mendapatkan dihargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Saya yakin bahwa saya bisa, saya yakin saya itu mampu, dan selalu berpikir positif. Nah, tujuan dari disiplin positif ini yaitu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini para guru itu menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Materi yang selanjutnya yaitu adalah keyakinan kelas. Nah, sebelumnya
saya ingin bertanya kepada teman-teman, keyakinan kelas. Pernahkah teman-teman membuat keyakinan kelas? Monggo, ibu-ibu, kira-kira adakah yang membuat keyakinan kelas di sini? Tidak ada? Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira mungkin dalam pemikiran ibu-ibu semua, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Jadi, kalau kita peraturan kelas, kita mengacu pada peraturan-peraturan dan tidak diyakininya. Kalau keyakinan kelas itu untuk membentuk budaya positif yang perlu disepakati oleh setiap warga kelas. Kita buatnya tidak perlu satu sekolahan dulu, tetapi dalam bentuk kecil, yaitu adalah di dalam kelas kita sendiri. Dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Keyakinan kelas lewat baik kegiatan curahan pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Materi selanjutnya yaitu adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ada berapa pemenuhan dasar kebutuhan manusia? Ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini yaitu adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini untuk meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lainnya seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang selanjutnya, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini kita sebagai manusia juga memiliki kebutuhan untuk pengakuan atau atas kemampuan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi,
memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak selalu terpengaruh oleh orang lain, senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tawa. Banyak bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Seseorang tanpa kira-kira hilang satu kebutuhan manusianya, mungkin akan cenderung berubah. Kita butuh bertahan hidup. Kita butuh kasih sayang. Kita butuh pengakuan, kita juga butuh kebebasan, juga butuh kesenangan. Kira-kira jika kehilang satu rasa kesenangan, kira-kira hidup akan menyedihkan. Seperti anak-anak, kita tidak boleh mengekang anak-anak agar mereka nanti kalau kita mengekang anak-anak, nanti akan hilang kebutuhannya, yaitu adalah kesenangan. Dan jika kita hilangkan kebebasan anak-anak tersebut, mereka juga tidak akan bergerak, mereka juga akan tidak bisa mencoba hal-hal baru. Mereka akan tetap diam seperti patung, seperti itu. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Ini adalah 5 posisi kontrol ini untuk guru, yaitu yang pertama adalah penghukum. Bagaimana, apakah ibu-ibu di sini ada yang posisi kontrol penghukum? Pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau monitor, atau sebagai manajer. Kita akan bahas. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Sebentar, ada yang masuk. Ya. Sebentar. Ada yang masuk. Oke, sebentar Bu. Bentar. Dalam posisi penghukum, guru di sini akan berkata, patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Seperti itu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk pada diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, jadi kira-kira ibu-ibu di sini ada yang suka sistem penghukum atau tidak? Coba. Adakah yang di sini sifatnya menghukum? Tidak ada. Oke, mungkin untuk guru-guru PAUD tidak ada yang sifat gurunya adalah penghukum. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Orang merasa bersalah akan menggunakan gandingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, maaf tadi kalau yang tadi penghukum tadi itu guru itu akan senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru. Itu untuk penghukum. Maaf tadi saya agak rasa bersalah. Kalau di rasa bersalah ini di posisi murid akan menilai diri mereka sangat buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Dan itu akan dibawa terus sampai mereka besar. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Nah, pada posisi teman ini juga ada sisi negatifnya. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Mereka atau murid akan merasa kecewa. Dan ini perlu kita hindari. Boleh kita sebagai teman, tetapi tidak sepenuhnya sebagai teman. Gitu. Selanjutnya adalah pemantau atau monitor. Monitor berarti mengawasi pada saat kita mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan menjadi pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau yaitu, nanti peraturan apa? Bukan keyakinan loh, tapi kalau ini peraturan apa? Kita sudah dapat peraturan apa tadi? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang perlu didapat jika kamu melakukan seperti ini? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, di sini seorang pemantau atau monitor akan mencatat peraturan apa saja nanti, apa yang telah dicatat terus. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker. Nanti kalau nggak dicatat, nanti kamu dikasih stiker, salah, seperti itu. Posisi monitor sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, sebagai manajer. Posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kekuatan seseorang. Manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Kembali ke keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah,
ini seperti kemarin ada sebuah kasus manajer, bahwa kemarin itu kami CKB itu diberi sebuah kasus ada anak yang berkelahi. Nah, itu kita memposisikan seorang manajer itu, kita tidak langsung ayo maaf-maafan, itu tidak seperti itu, tidak, bahwa kita itu didudukkan dulu. Nah, ditanya tadi siapa yang salah, terus bagaimana, apakah apa yang kita yakini, apakah keyakinan kelasnya tadi seperti apa. Nah, terus kita tanya, apa yang perlu kamu gunakan? Ini Bu, tadi saya berkelahi sama si A. Nah, si A telah ini kancing saya putus. Nah, nanti kalau kancing saya putus, saya akan dimarahi ibu. Nah, bagaimana cara agar tidak dimarahi ibu? Ini Bu harus dijahit. Nah, tadi karena si B yang menarik kancingnya, jadi si B yang harus bertanggung jawab. Nah, ditanya dulu si B, apakah kamu siap untuk menjahitkan baju karena tadi kamu yang telah merusakannya? Tidak Bu, saya tidak bisa. Ditanya lagi sama si A, apakah kamu bisa menjahit? Bisa Bu, saya bisa menjahit. Nah, sekarang kamu mau ndak si B belajar menjahit? Mau Bu. Nah, kalau mau, mari diajahit. Jadi si A nanti sampai rumah tidak dimarahin ibu. Si B dalam keyakinannya dia akan bisa menjahit. Yang sebelumnya tidak bisa menjahit, dia akan bisa menjahit baju tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah segitiga restitusi. Ibu-ibu, bila Anda seseorang berbuat salah, apakah salah apa Anda ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka? Kemungkinan besar jawaban Anda adalah menolak. Benar atau tidak? Jika bila ada seseorang berbuat salah kepada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda menolak atau tidak. Mesti jawabannya menolak. Semua tawaran itu akan dibilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Pasti ada yang seperti itu. Nah, ternyata kebiasaan kita selama ini, tidak ada orang yang selalu bersalah pada kita, adalah langsung memaafkannya atau membuat mereka tidak nyaman. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana mereka untuk memperbaiki diri. Kita lebih berfokus pada bagaimana cara membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Restitusi. Nah, mungkin di sini ibu-ibu, apa sih restitusi itu? Restitusi itu mungkin kata-kata yang baru. Kayak kemarin saya juga restitusi itu apa toh? Kata yang baru bagi saya, kata asing bagi saya. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin,
positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan atau orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai sebelumnya. Kita lebih belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ini. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk menjadi ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. 3 tahapan dan setiap tahapannya berdasarkan pada teori kontrol. Langkah 1. Menstabilkan identitas. Nah, ini. Menstabilkan identitas itu paling bawah. Menstabilkan identitas itu adalah yang paling bawah. Yang kedua, menstabilkan yang paling bawah, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah. Nah, ini miring ke sini. Validasi tindakan salah ini adalah teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita memiliki alasan apa bila melakukan tindakan yang salah? Seperti itu. Nah, mengapa kamu tentu punya apa alasan mengapa melakukan itu? Nah, seperti itu. Itu alasannya melakukan tindakan validasi yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu. Keyakinan kelas apa yang telah diyakini atau disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, menstabilkan identitas, validasi yang salah, kemudian kembali keyakinan kelas. Seperti itu. Demikian. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, boleh? Jika kurang jelas, monggo. 5 atau mungkin Sa'adatul. Monggo Bunda, saya tunggu jika ada yang ingin bertanya. Pada intinya kita untuk membuat budaya positif di sekolah, kita harus membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau di PAUD itu beda sama SOP. Kalau di PAUD kan kadang kita SOP itu beda. Kalau SOP itu dalam bentuk besarnya di sekolahan. Kalau di kelas kita harus membentuknya keyakinan kelas. Yeah. Monggo, ibu-ibu ada yang bertanya? Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, saya akhiri. Yeah. Monggo. Ini ada orangnya semua tidak kira-kira ini? Halo, Bunda. Halo. Hai. Apakah bertanya? Tak bisa. Tidak apa-apa. Ya, apakah mungkin adik terlalu cepat saya menjelaskan? Atau mungkin potong nanti omong putrinya? Seperti itu tidak apa-apa, Bunda. Tanya saja. Kalau saya bisa menjawab, nanti akan saya jawab. Jika saya tidak bisa menjawab, nanti saya akan tanya ke fasilitator saya atau mungkin ke saya. Jadi beda ya, SOP
keyakinan kelas. Ini saya mau memutarkan video saya lihat ke laptop. Apa? Ini implementasian kegiatan budaya positif ya. Katanya Ya lah. Nek pulang pengen ini takkan ada yang tanya Butia. Apa? Senang sebut. Gini, sore. Oke, ada yang tanya? Saya di webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan recording. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar